Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah kamu khawatir, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 31 dan 32. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat di atas terambil dari kitab
Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan cemas. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kecemasan adalah beban yang tidak pernah dikehendaki Allah untuk kita pikul. Cerita renungan siang kita hari ini adalah keponakan laki-laki saya akan segera kehilangan pekerjaan. Sebab itu, saya senang ketika mendengar kabar dari istrinya bahwa ia baru saja menerima tawaran untuk sebuah jabatan baru. Kami berdoa, saya cemas, dan Erik berketetapan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Demikian tulis Anggi lewat email, menjelaskan perjalanan hidup mereka selama beberapa bulan terakhir. Kita dengan mudah menjadi panik ketika menghadapi masalah yang serius. Misalnya kehilangan pekerjaan, anggota keluarga yang terkena kanker, anak yang suka melawan. Kita pun berdoa, dan menyibukkan diri. Kita mulai melakukan segala sesuatu yang kita anggap bisa membawa kita ke arah yang positif. Dan kita cemas, kita tahu bahwa itu hanya memboroskan waktu. Namun, banyak di antara kita terjebak dalam dilema ini. Kita tahu bahwa kita harus mempercayai Allah, tetapi kita bertanya-tanya tentang apa yang kira-kira akan Dia lakukan. Inilah saatnya bagi kita untuk berpaling kepada firman-Nya, dan mengingat bahwa Dia berjalan bersama kita dan meminta kita menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepadanya. Kitab suci menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Ketika pikiran Anda mencemaskan masa depan, ingatlah bahwa Bapamu yang di surga tahu, dan akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Jangan khawatir, Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran bisa datang dalam hidup-hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, seumur hidup aku tidak pernah khawatir, karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya,
khawatir akan analisis dan vonis dokter, khawatir akan kekurangan materi atau finansial, khawatir akan terkena PHK, khawatir akan kemerosotan usaha dan karir, khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba renungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita, maka kita merasa khawatir tentang mereka. Kita tidak dapat mengendalikan masa depan, maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita nanti. Tapi sayangnya, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi atau jalan keluar pada kita. Kekhawatiran benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali bagi hidup kita. Ketika memberikan khotbah di bukit, Yesus menyatakan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, yakni: pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, tidak perlu kita khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat kita ubah. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, kekhawatiran itu tidak wajar. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dari alam di Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang merasa khawatir, manusia. Kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepadanya, dan hal itu merupakan sebuah ketidakwajaran. Ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika kita merasa khawatir tentang suatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang, kita melakukan banyak kegiatan,
mengeluarkan banyak tenaga dan gerakan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun di dunia ini kecuali kita. Ya, kekhawatiran membuat kita menjadi galau. Keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita, karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Apakah artinya carilah dahulu kerajaan Allah? Yesus menyatakan kita harus mencari dulu kerajaan Allah pada khotbah di bukit. Arti dari ayat ini tidak ada makna yang terselubung. Kita harus mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai prioritas di atas hal-hal yang di bumi. Pertama, kita harus mencari keselamatan yang disyaratkan kerajaan Allah, karena jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab kita sehari-hari untuk menghidupi diri kita? Pasti tidak. Tetapi bagi seorang Kristen, tentu ada perbedaan sikap mengenai hal-hal tersebut. Jika kita mengurusi pekerjaan Allah sebagai prioritas mencari keselamatannya, hidup taat kepadanya, membagikan kabar gembira mengenai kerajaan ini dengan orang lain, maka Ia akan menjaga urusan kita sebagaimana telah Ia janjikan. Jadi, jika itulah rancangannya, perlukah kita khawatir? Akan tetapi bagaimana kita dapat tahu kita benar-benar mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Inilah pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri kita sendiri. Di manakah saya menguras tenaga saya? Apakah semua waktu dan uangku dibelanjakan pada barang dan aktivitas yang tentunya akan hancur? Ataukah bagi pelayanan kepada Allah yang hasil darinya akan berada sepanjang masa? Orang percaya yang telah belajar untuk memprioritaskan Allah akan terhibur pada dinamika kudus ini. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Allah telah berjanji akan menyediakan bagi mereka yang dimilikinya, memenuhi segala kebutuhan. Tetapi pengertiannya mengenai apa yang kita perlukan seringkali beda dengan pengertian kita, dan waktunya hanya terkadang saja memenuhi pengharapan kita. Sebagai contoh, kita mungkin menilai kebutuhan kita akan harta atau promosi, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang sebetulnya kita perlukan adalah masa kekurangan, kemiskinan, atau kesendirian. Ketika ini terjadi, kita didampingi para orang saleh. Allah mengasihi Ayub maupun Elia.
Tetapi ia membiarkan setan menghajar Ayub, walaupun pandangannya tidak pernah lepas dari Ayub, dan ia memperbolehkan wanita jahat, Izebel, mematahkan semangat nabinya Elia. Dalam kedua kasus tersebut, Allah menyusulkan percobaan ini dengan pemulihan dan pemeliharaan. Aspek negatif dari kerajaan ini bertolak belakang dengan ajaran yang sesat yang sedang dijunjung tinggi di seluruh dunia, yakni Injil kemakmuran. Sedang bertumbuh banyak jumlah guru-guru palsu yang mengumpulkan jemaat di bawah panji Allah ingin memberkatimu dengan kekayaan. Tetapi pengertian itu bukanlah nasihat Alkitab dan pasti bukan nasihat yang ditemui dalam Matius 6 ayat 33, yang bukan merupakan formula untuk memperkaya diri. Ini sebuah penjelasan mengenai cara Allah bekerja. Yesus mengajarkan bahwa fokus kita harus bertolak kepada dunia penghargaannya dan janji-janji palsunya dan diletakkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Di tengah khotbah agungnya di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hidup dan besok dibuang ke dalam oven, bukankah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang beriman?" Bagian dari khotbah di bukit ini mungkin hanya diberi judul, "Berhentilah khawatir." Yesus mengulangi kata itu sedikitnya 5 kali. Tuhan baru saja selesai mengajarkan tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Ia menegaskan bahwa hamba-hamba kerajaan yang sejati tidak boleh hidup demi penghargaan sementara di dunia ini, melainkan harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, ungkap Yesus, adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang akan datang. Mungkin merupakan satu-satunya saingan terbesar bagi pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau kamu akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi pada Tuhan dan uang sekaligus. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya dalam hal waktu dan pengabdian kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian?" Hamba setia yang berkomitmen penuh kepada Raja tidak perlu khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita lebih dari sekedar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan. Kita harus memperhatikan burung di udara. Menurut Yesus, mereka tidak bercocok tanam atau menyimpan makanan di lumbung. Tidak, Bapa Surgawi mereka yang memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga di matanya dibandingkan mereka? Tanya Yesus.
Tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, "Dapatkah seseorang di antara kamu yang khawatir menambah 1 jam saja dalam hidupnya?" Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu bertahan. Kita juga harus memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka bertumbuh, namun tidak perlu bekerja untuk memproduksi pakaian mereka. Khawatir atau kekhawatiran, berdasarkan tema tersebut, Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin dengan mudah memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanjaan, atau sejumlah kekhawatiran sehari-hari yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, bahwa Salomo, dengan segala kemegahannya, tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka ini. Bunga bakung di ladang ada hari ini dan besok musnah. Jelas Yesus, kalau Tuhan begitu sayang pada bunga-bunga liar berumur pendek, apalagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga di matanya. Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita, namun Dia juga meneguhkan betapa berharganya kita di mata Allah. Menjelang akhir bagian kekhawatiran ini, Yesus bertanya, "Mengapa imanmu begitu kecil?" Tafsiran-tafsiran Alkitab menunjukkan bahwa nada suara Yesus di sini bukanlah merendahkan atau memarahi, tetapi membujuk dan memberi alasan. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam, "Apakah Anda benar-benar mempercayai Bapa Surgawi Anda?" Yesus mendorong para murid untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini. Sama seperti Paulus mendesak jemaat di Korintus. Jadi, janganlah kita mengarahkan pandangan kita pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat, karena apa yang terlihat hanyalah sementara, tetapi apa yang tidak terlihat adalah sementara, kekal. Jika prioritas kita berada pada urutan yang tepat, jika kita mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka segala sesuatu kebutuhan dasar kita dalam hidup ini akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Bapa Surgawi kita untuk merawat kita dan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Di tangannya ada kehidupan segala makhluk dan nafas seluruh umat manusia. Kata Ayub 12 ayat 10 berkata, "Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Tuhan." Kita juga hendaknya mempertimbangkan bunga bakung di ladang karena mereka mewakili sifat singkat dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang karena mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Kita hendaknya mempertimbangkan bunga lili di ladang karena itu mengingatkan kita untuk mempercayai. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita.
Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus pun menasihati, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Apa yang pertama yang harus kita cari di dalam hidup kita? Yang pertama dan terutama kita cari adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya, manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan, minuman dan pakaian seperti yang disebutkan pada ayat 25, daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Perhatikan kalimat pada ayat 25b. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, kalimat di atas ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Allah itu sudah pasti mendapatkan makanan, minuman dan pakaian. Selanjutnya, perhatikan pula kalimat, "Pandanglah burung-burung" pada ayat 26 dan kalimat, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang" pada ayat 28. Kedua kalimat di atas ingin mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaan-Nya. Harus kita akui bahwa orang Kristen pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripada mencari kerajaan Allah dulu. Bahkan dalam doa-doa kita kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripada kehendak Allah. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, tetapi Ia ingin kita lebih dulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami, kata "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu" ditempatkan lebih dulu dari doa meminta berkat atau makanan. Kita sering datang berdoa kepada Tuhan dengan list yang panjang. Tuhan berkati hidupku, pelayanku, keluargaku, masa depanku dan lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Bila kita memang menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, maka kita seharusnya berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendak-Nya yang terjadi. Tetapi bila kita berfokus kepada semua yang ditambahkan itu, maka kita akan langsung menerima pemberian itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi banyak orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak, melainkan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Ia akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan.
Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.